Pada praktikum kali ini, yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan roti. Di sini kita akan membuat cakwe. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembuatan cakwe, kita di sini akan mengetahui apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan cakwe. Bahan yang digunakan dalam pembuatan cakwe itu ada ragi, ada tepung terigu, ada garam, ada gula, ada baking powder, minyak, dan air. Pada praktikum kali ini, yaitu kita akan membuat cakwe dengan menggunakan konsentrasi ragi yang berbeda. Pada konsentrasi ragi yang pertama yaitu dengan menggunakan konsentrasi ragi 1%, kemudian menggunakan konsentrasi ragi 1,5% dan menggunakan konsentrasi ragi dengan besar 2%. Menurut jurnal Kerina Motisi Tempo tentang penentuan konsentrasi ragi dalam pembuatan roti, di mana di sini ada beberapa bahan yang digunakan yaitu berupa tepung, ragi, air, gula, garam, dan baking powder. Di sini, tepung di sini digunakan untuk membuat adonan menjadi mengembang dan membuat teksturnya menjadi elastis. Kemudian ragi Saccharomyces cerevisiae ini dapat merombak gula menjadi membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas yang terperangkap akan menyebabkan adonan menjadi mengembang. Ragi, semakin banyak ragi yang digunakan akan membuat adonan semakin mengembang. Kemudian di sini yaitu ada air. Air di sini berfungsi sebagai media pelarut dan dapat mencampurkan semua bahan-bahan. Selanjutnya yaitu perasa, yaitu ada gula dan garam, di mana gula ini berfungsi sebagai substratnya ragi, kemudian garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Kemudian baking powder akan membuat adonan semakin mengembang dan membuat teksturnya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Fitri dengan NIM 119330022. Saya dari kelompok 6 Praktikum Teknologi Bioproses. Di sini saya akan mencoba menjelaskan proses pembuatan adonan pada cakwe. Nah, berdasarkan resep membuat cakwe yang saya temukan di website atau Google, yaitu dalam pembuatan adonan cakwe terdiri dari 2 jenis bahan. Bahan yang pertama itu digunakan untuk membuat biang, dan bahan yang kedua itu digunakan untuk membuat adonannya. Dalam pembuatan biang dari cakwe sendiri, kita akan menggunakan 4 jenis bahan yang terdiri dari 1 sendok makan, maksud saya 1 sendok teh Vermipan atau ragi instan, kemudian 1 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan gula pasir, dan kemudian bahan yang selanjutnya yaitu 3 sendok makan air hangat. Baik, langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mencampur dari semua bahan biang ke dalam wadah. Kemudian langkah yang pertama saya akan mencampurkan semua bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan biang. Bahan yang pertama yaitu 1 sendok teh Vermipan atau ragi instan. Saya akan masukkan ke dalam sebuah wadah. Selanjutnya 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan air hangat. 1. Setelah semua bahan biang dimasukkan dan dicampurkan, kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur merata.
Setelah semua bahan dari biang sudah kita campurkan, maka akan kita diamkan selama 10-15 menit. Baik, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat adonan dari cakwe yang terdiri dari 250 gram tepung, kemudian setengah sendok makan garam, 1/4 sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian di sini ada air sebanyak 150 ml. Nah, dari semua bahan-bahan tersebut kita campurkan di dalam satu wadah. Jadi kita campurkan. Kita masukkan semua. Kemudian kita aduk hingga adonannya sedikit padat atau kalis. Jika proses pengadukan dengan menggunakan sendok mulai dirasa sedikit susah, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan tangan langsung. Oke, sepertinya ini sudah mulai susah, maka saya akan mengaduk dengan menggunakan tangan. Saya akan mengaduk dengan menggunakan tangan dan sudah cuci tangan. Kita akan aduk hingga kalis. Kemudian bahan biang yang sudah kita diamkan selama 10 hingga 15 menit tadi kita campurkan di dalam adonan ini. Oke, kita masukkan. Konsentrasi ragi dalam pembuatan cakwe ini yang digunakan yang pertama ragi 1% untuk adonan pertama, kemudian ragi 2% untuk adonan kedua, dan ragi 1,5% untuk adonan ketiga. Setelah dibuat 3 adonan dengan konsentrasi ragi yang berbeda, kemudian kita akan lanjut membuat bentuk dari cakwe dan akan mengukur panjang sebelum didiamkan untuk mengembang dan panjang setelah mengembang. Setelah kita bentuk adonan ini menjadi 3 bagian, kita ukur konsentrasi cakwe dengan konsentrasi 2%, yaitu panjangnya 3,3 cm sebelum dikembangkan. Kemudian untuk yang 1,5% yaitu 3 cm, dan untuk yang 1% yaitu 2,9 cm. Kemudian ini didiamkan selama 15 menit dan ditunggu sampai mengembang, kemudian diukur kembali. Setelah kurang lebih 15 menit didiamkan, adonan telah mengembang dan berubah ukuran. Pada konsentrasi cakwe yang menggunakan konsentrasi 2%, terjadi penambahan ukuran menjadi 4,2 cm. Kemudian konsentrasi menggunakan 1,5% menjadi
3,7 cm, kemudian untuk konsentrasi menggunakan ragi 1% menjadi 3,5 cm. Pengembangan pada adonan cakwe kali ini sesuai dengan pendapat Pratiwi 2013, di mana ia menyatakan ragi secara miserevisia yang terdapat dalam fermipan akan mengubah glukosa menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida yang terdapat pada adonan akan terperangkap dalam adonan dan menyebabkan roti mengembang dan menghasilkan tekstur roti yang empuk. Namun, semakin banyak konsentrasi ragi yang diberikan dalam adonan akan semakin terjadi pengembangan pada adonan. Namun, semakin banyak juga ragi yang diberikan akan mempengaruhi warna, tekstur, dan rasa pada cakwenya. Nah, untuk hasil pengukuran untuk cakwe setelah digoreng itu pada konsentrasi pertama yaitu 1%, panjangnya itu ada 11 cm dengan lebar 4 cm dan tinggi 2,3 cm. Untuk konsentrasi 2, panjangnya itu ada 12 cm dengan lebar 3 cm dan tinggi 2 cm. Dan pada konsentrasi 1,5, panjangnya ada 11,5 cm, lebarnya 4,3 cm dengan tinggi 2,1 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afnidi Septiana dengan NIM 119330034. Di sini saya akan melakukan uji organoleptik terhadap cakwe yang sudah dibuat. Untuk yang pertama, dengan konsentrasi ragi 1%. Untuk aromanya seperti roti pada umumnya. Kemudian untuk warna bisa dilihat di sini warnanya kuning kecoklatan. Dan untuk teksturnya di sini sangat lembut dan berongga. Kemudian untuk rasa dari konsentrasi ragi 1% ini manis dan gurih. Lanjut, di sini saya akan mengamati untuk cakwe dengan konsentrasi ragi 2%. Bisa dilihat untuk ukuran cakwe dengan konsentrasi ragi 2% ini lebih mengembang daripada cakwe yang ukuran raginya 1%. Kemudian untuk bau seperti cakwe pada umumnya. Kemudian untuk warna kuning kecoklatan. Dan untuk teksturnya ini agak lembut. Kemudian untuk rasa dari cakwe konsentrasi 2% ini manis. Kemudian untuk cakwe yang 3% bisa dilihat ini lebih mengembang dari cakwe yang 2% dan 1%. Untuk wanginya seperti roti pada umumnya, kemudian warnanya kuning kecoklatan. Dan untuk tekstur dengan ragi 3% ini lebih berongga dan lembut. Kemudian untuk rasa manis dan gurih. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang dihasilkan dari percobaan. Di mana saya akan menjelaskan mengenai analisis data dari pengembangan adonan cakwe sebelum digoreng dan setelah digoreng, dan menganalisis hasil dari uji organoleptik cakwe yang dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data pengembangan. Menurut Hidayati 2013, proses pengembangan pada cakwe itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu bahan baku, konsentrasi ragi, proses pembentukan adonan, dan lama waktu fermentasi. Nah, untuk bahan baku ini digunakan tepung terigu sebagai bahan bakunya dalam pembuatan roti ataupun cakwe.
yang dapat menghasilkan tingkat kualitas roti. Hal ini dikarenakan tepung terigu mengandung gluten yang diperlukan dalam pembuatan roti atau cakwe agar menghasilkan pengembangan yang baik pada adonan. Nah, untuk hasil percobaan yang telah dilakukan, untuk data tingkat pengembangan diperoleh dengan cara mengukur garis lurus dari dasar cakwe sampai paling puncak dengan hasil pengukuran menggunakan satuan cm yang menunjukkan bahwa dari cakwe dengan konsentrasi 1%, 1,5% dan 2% itu memiliki tingkat pengembangan yang berbeda baik sebelum digoreng maupun setelah digoreng. Nah, untuk data pengembangan sebelum didiamkan, itu tingkat pengembangannya tertinggi terdapat pada cakwe dengan konsentrasi 2%. Dari hasil pengukurannya itu sebesar 3,3 cm. Nah, begitu pula pada saat setelah didiamkan, tingkat pengembangan tertinggi cakwe itu terdapat pada cakwe dengan konsentrasi 2% sebesar 4,2 cm. Berdasarkan hasil ini, kita dapat lihat bahwa semakin banyak konsentrasi ragi yang diberikan, maka tingkat pengembangan cakwe ataupun roti itu semakin bertambah. Nah, untuk pada tingkat pengembangan ini erat kaitannya dengan kemampuan adonan menahan gelembung-gelembung CO2 selama proses fermentasi. Kemudian, untuk hasil uji organoleptik ini dilakukan pengamatan pada aroma, warna, tekstur, dan rasa. Nah, untuk aroma sendiri, aroma cakwe memiliki aroma seperti aroma roti pada umumnya. Untuk aroma sendiri, ini menentukan kelezatan bahan makanan. Menurut Winarno 2004, aroma adalah bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang tercium oleh syaraf-syaraf yang berada dalam rongga hidung. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, aroma yang baik akan meningkatkan tingkat kesukaan panelis terhadap suatu produk pangan. Selanjutnya, warna cakwe yang dihasilkan itu kuning kecoklatan. Warna cakwe kuning kecoklatan ini disebabkan terjadinya reaksi Maillard dan karamelisasi gula saat penggorengan berlangsung. Nah, untuk reaksi Maillard ini adalah reaksi yang terjadi antara gugus amin pada asam amino dengan gula pereduksi pada suhu yang tinggi sehingga menimbulkan warna coklat. Dan karamelisasi gula ini adalah degradasi gula akibat pemanasan di atas titik leburnya sehingga berubah menjadi coklat. Dan tekstur yang dihasilkan pada cakwe ini lembut dan gurih. Nah, tekstur ini memiliki pengaruh pada produk pangan, di mana tekstur meliputi kerenyahan, kelembutan, kekerasan, dan lain-lain. Menurut Kartika dan kawan-kawan pada tahun 1988 dalam jurnal Susapriyanto 2015, tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut pada waktu digigit, dikunyah, dan ditelan, ataupun perabaan dengan jari. Kemudian ada rasa. Nah, rasa yang dihasilkan pada cakwe ini memiliki rasa manis dan gurih. Nah, untuk mengetahui rasa dari suatu produk makanan cakwe, dilakukan dengan mencicipi langsung makanan tersebut, karena rasa dapat ditentukan dengan kecapan dan rangsangan kimiawi yang dapat diterima oleh indera, perasa, atau lidah. Selanjutnya, pada bentuk cakwe ini memiliki rongga-rongga pori-pori ya. Nah, pada cakwe yang bermutu baik itu diantaranya ditandai dengan penyebaran pori-pori. Penyebaran pori-pori yang merata itu menunjukkan bagusnya mutu dari roti yang dihasilkan. Ketika porositas pada cakwe ini dapat terbentuk saat proses pembentukan adonan, proses fermentasi sampai pada saat penggorengan, karena selama proses fermentasi berlangsung, tingkat pengembangan cakwe semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya gluten pada adonan, dan gluten ini berfungsi menjaga adonan tetap kokoh dan dapat menahan gas CO2 selama proses fermentasi. Pada saat digoreng, adonan akan membentuk struktur seperti spons yang memiliki pori-pori. Nah, dari hasil yang diperoleh menyatakan bahwa adanya pemberian konsentrasi ragi yang berbeda-beda itu memberikan pengaruh terhadap jumlah pori-pori yang dihasilkan, di mana semakin banyak jumlah pori-pori konsentrasi ragi yang diberikan, maka jumlah pori-pori
semakin bertambah atau cakwe lebih berongga. Mungkin baik, itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.